Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sedang sekali hari ini apa kabar Indonesia akhir pekan kembali menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Zinka Nila pada sore hari ini pemirsa. Tentu saja di sore hari ini kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh wanita hebat, ibu-ibu hebat yang ada di luar sana. Betul yang sudah sekali. melahirkan anaknya dan juga sudah bekerja dan juga sampai saat ini jasanya tak terpungkiri. Dan kita ada informasi apa pada pagi hari, pada sore hari ini, Zinka Nila? Ya, Sally dan juga pemirsa, hari ini diperingati sebagai Hari Ibu. Beragam cara dilakukan emak-emak untuk memeriahkan Hari Ibu Nasional pada 22 Desember. Salah satunya yakni dengan senam pagi dengan menggunakan kebaya. Tidak seperti hari biasanya, dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional ke-96 tahun 2024, para pedagang asongan yang didominasi emak-emak di Terminal Tegal, Jawa Tengah hari ini mengenakan kebaya. Aksi ibu pedagang asongan yang mengenakan kebaya ini menjadi perhatian penumpang saat menjajakan dagangannya di dalam bis yang akan berangkat keluar kota. Tidak hanya itu, para pedagang asongan ini juga menggelar upacara bendera merah putih yang digelar di komplek terminal. Tidak hanya itu, emak-emak ini juga menggelar berbagai lomba, seperti puisi hingga fashion show. Acara dilanjutkan dengan sungkem anak-anak mereka kepada masing-masing ibunya. Emak-emak pedagang asongan terminal ini merupakan peserta didik dari Lembaga Pendidikan Usia Dini dan Kesetaraan Kejar Paket di kawasan Terminal Bus Tegal. Ini ada upacara dan untuk lomba-lomba lainnya seperti fashion show sama puisi. Ini semua pengasong yang ikut, Bu? Iya, ini pengasong semuanya. Pengasong semua? Iya. Ibu sehari-hari apa jualannya, Bu? Saya jualannya telur asin. Sementara emak-emak di Perumahan Duta Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat memperingati Hari Ibu dengan menggelar senam pagi menggunakan pakaian kebaya. Meski terlihat ribet, namun ibu-ibu yang mengikuti senam sangat luas, lincah dan ceria mengikuti gerakan senam yang diiringi musik dari instruktur senam yang berada di depan. Selain menggunakan kebaya, tidak sedikit ibu-ibu yang berdandan menor. Sebenarnya gerah, tapi untuk bikin suasana menjadi happy, yang penting happy deh buat ibu-ibu, gitu aja deh Mas, bahagia selalu, pokoknya bahagia. Gimana, emang udah dipersiapin apa beli dadakan nih kostumnya? Ini dadakan, jadi kan begitu ngeliat grup, ada bilang dana terheboh. Udah saya siapin, saya kebetulan saya memang pria, saya make up habis pakai pengantin tuh, saya comet-cometin aja muka saya. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Bekasi, Jawa Barat, Tri Handoko Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, ini dari Serang, Banten, di mana sejumlah lansia jatuh pingsan karena saling berdesakan saat pembagian bantuan langsung tunai di Serang, Banten. Anggota TNI yang berjaga di lokasi pembagian bantuan langsung tunai di kantor Kecamatan Cikande, Serang, Banten, mengevakuasi sejumlah lansia yang pingsan akibat kelelahan usai berdesak-desak menunggu antrean pembagian BLT. Para lansia yang jatuh pingsan selanjutnya dibawa ke ruangan kantor kecamatan agar mereka tidak sampai terinjak-injak massa yang membludak. Total ada 3.382 orang penerima bantuan yang disalurkan melalui kantor kecamatan ini. Membludaknya warga di lokasi ini sempat menimbulkan kemacetan di jalan raya sekitar lokasi pengambilan. Banjir merendam puluhan desa. Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda, di mana ini ada banjir yang merendam puluhan desa dan kelurahan di Kabupaten Sopeng semakin meluas. Beberapa wilayah pemirsa pemukiman warga pun semakin terendam. Tim SAR gabungan banyak menerima permintaan evakuasi dari warga korban banjir. Curah hujan yang mengguyur Kabupaten Sopeng dan bagian hulu belum juga reda, menyebabkan debit air sungai Uala naik sebagai meluap.
Akibatnya, beberapa wilayah di Kabupaten Sopeng seperti di Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau semakin terendam. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai 2 meter. Semakin tingginya permukaan air di permukiman membuat beberapa warga, terutama lansia dan juga yang sakit, meminta untuk dievakuasi. Tim SAR gabungan dari berbagai unsur mulai dari Basarnas, BPBD, Tagana, Damkar dan juga TNI Polri bahu-membahu mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu ke tempat yang lebih aman. Menurut data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sopeng, sedikitnya ada 20 desa dan kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian mulai 30 cm hingga hampir 2 meter. Sementara itu, warga desa Matabulu, Kecamatan Lalabata yang meninggal akibat rumahnya tertimpa longsor sudah dievakuasi oleh warga. Sedangkan akses menuju lokasi longsor belum dapat ditembus karena banyaknya titik jalan yang terkena longsor. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Huang Hendra Sutomo, TVON mengabarkan. Ya pemirsa, masih seputar banjir, kali ini seorang bayi dievakuasi menggunakan kotak gabus saat banjir merendam di wilayah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi di Dusun Paciro, Kecamatan Balusu. Bayi dan sang ibu dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi karena rumah mereka telah terkepung banjir. Sementara itu ada ribuan rumah di 6 kecamatan yang terendam banjir. Dilaporkan ada 1 orang korban meninggal dunia, seorang anak berusia 10 tahun di Kecamatan Sopeng Riaja. Viral di media sosial rekaman wisatawan yang diperas oleh warga Megamendung, Bogor, Jawa Barat dengan kedok jasa penunjuk arah jalan alternatif. Pelaku memaksa korban membayar Rp850.000 karena telah ditunjukkan rute menuju puncak. Merasa dipalak, para wisatawan merekam pemerasan itu dan menyebarluaskan videonya di platform TikTok. Boleh dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, kalau sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak. Pengemudi wanita ini kaget bukan main ketika diminta membayar Rp850.000 oleh warga yang telah menunjukkan jalan alternatif menuju kawasan wisata puncak. Namun, ia berusaha tetap tenang ketika menghadapinya. Rp850.000 itu udah nggak sesuai sih Pak dengan saya, apalagi teman-teman saya juga. Tak ingin wisatawan lain bernasib sama dengannya, korban memviralkan video ini di media sosial. Membuat polisi bergerak cepat melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya. Sekarang tergantung dari bapaknya. Oh begitu maksudnya. Karena saya bawa orang juga ke sini udah 2,5 tuh, ojek orang bawa orang. Iya, tapi 850 udah parah Pak, itu udah kayak saya ke Bandung. Doang aja. Nama Cecep Nuridin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Saya meminta uang sebesar Rp850.000 jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin Tugu. Saya menerima uang Rp150.000 melalui transfer tahap pertama dan tahap kedua Rp100.000. Cuman tahap kedua belum jelas nggak ada bukti fotonya masuk apa enggaknya. Jadi yang jelas yang 150 udah saya terima, itu udah ada bukti fotonya. Yang 100.000 belum ada buktinya. Demikian permintaan mohon maaf saya ini untuk dikabulkan permintaan maaf saya ini yang sebesar-besarnya kepada pemilik
akun TikTok di Libra. Mohon maaf atas yang sebesar-besarnya. Kapolsek Cisarua mengatakan wisatawan sebaiknya tidak menggunakan jasa warga setempat saat menuju puncak agar tidak dirugikan. Masyarakat yang akan ke puncak jangan menggunakan jasa untuk mengantarkan lebih cepat, tapi mengalami hal demikian. Apabila wisatawan yang tidak tahu dan apapun bisa menghubungi kami Polsek Cisarua maupun Polres Bogor agar informasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pak bilang udah mengarahkan ke jalan 30 menit. Meski sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, Cecep masih harus menjalani proses hukum. Ia terancam dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Intinya adalah saya tadi kesepakatan saya sama Bapak kan kayak gitu, Pak. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Oke, bawa orang begini. Bapak kayak gitu namanya parah loh, Pak. Bapak 850 nggak bisa saya. Pemirsa, masih beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan sesaat lagi. Usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Lagu Waktuku Kecil dengan lirik jenaka yang dibawakan emak-emak asal Lampung di panggung hajatan membuat heboh jagat medsos. Hingga pemirsa, ini Presiden ke-7 Joko Widodo membuat video reaction terhadap video viral tersebut. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ikuti tren membuat video reaction terhadap video emak-emak yang menyanyikan lagu dengan lirik nyeleneh. Video ini diunggah langsung di akun Instagram resmi Jokowi. Jokowi nampak menikmati isi lagu Waktuku Kecil dan mengikuti gerakan emak-emak dalam video viral tersebut. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang juga anak sulung Jokowi mengunggah video dengan lagu viral tersebut. Dalam video, Wapres Gibran tengah meninjau perkembangan proyek MRT Jakarta Fase 2A di Stasiun Glodokota. Unggahan keduanya mendapat reaksi beragam warganet, bahkan mendapat jutaan like. Lagu Waktuku Kecil mendadak viral ketika dinyanyikan emak-emak asal Lampung di panggung hajatan. Padahal lagu aslinya merupakan lagu rock yang dinyanyikan knalpot band asal Bandung. Dengan lirik nyeleneh dan jenaka, lagu ini sukses menyita perhatian. Bahkan emak-emak yang bikin lagu ini viral, Susilawati, kini dikenal dengan nama Bunda Dordor. Bak dapat durian runtuh, Susilawati tiba-tiba banyak undangan mengisi acara dan pengikut Instagramnya melonjak drastis. Tim TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, detik-detik tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup total badan jalan penghubung Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Tebing yang berada di atas jalan poros Mamasa Polewali di Kecamatan Masawa tiba-tiba longsor dan menutupi total akses jalan penghubung 2 kabupaten. Video longsor ini sempat rekam warga.
Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsoran nyaris menimpa sejumlah rumah warga di pinggir jalan. Akibatnya pemirsa, jalan poros tertutup total. Material longsor hingga tidak bisa dilalui pengendara. Tak jauh dari lokasi, tepatnya di Desa Ripung, Kecamatan Mesawa, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Untuk menangani bencana ini, pihak BPBD setempat menggerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai film terbaru karya anak bangsa Santri hadir menjadi tontonan yang memberikan pesan moral religius sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam film drama religi Santri, di studio kita sudah bersama Panji Zoni selaku pemeran utama film Santri, Ibu Yati Surahman, kemudian ada Ustadz Jufri Rustandi, dan juga sutradara Bang Ferry. Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Sore hari ya lebih tepatnya. Kayaknya kita semangatnya pagi terus nih. Aku tuh kalau ngelihat muka-muka wajah-wajah ini tuh selalu bersemangat, semangat pagi gitu ya. Tapi kita pastinya punya banyak sekali pertanyaan terkait dengan film Santri yang memang sudah tayang juga di bioskop tadi pada tanggal 19 Desember, betul ya? Oke. Pertama aku mau nanya ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, apa sih inspirasi dalam film ini, Bang? Inspirasi dalam film ini tentang perubahan dari segmen anak muda, bagaimana bisa menjaga moralitasnya. Kita kembali ke zaman dulu dengan tertata, peradabannya, budayanya, supaya itu lebih mengenal lagi. Dalam film ini mengajari moralitasnya, bagaimana pesan-pesan moral itu tertata dalam kebaikan semuanya itu. Oke, tapi di tengah saat ini kan film-film kisah cinta tuh kisah cinta yang modern begitu ya. Kenapa memilih latar belakangnya religi dan juga santri, Mas Ferry? Terinspirasi kebetulan dari kita punya sponsor investor itu dari Motif Corporation itu sebagai perusahaan hijab. Jadi kita kombinasi sama perusahaan itu untuk membuat film bertema religi. Konsep ini sederhana sekali, bagaimana mengembangkan suatu filosofi tentang santri itu. Santu matahari, teri pohon, itu semua makhluk Allah. Nah, bagaimana kita memberikan suatu dampak positif tentang film Santri ini, tentang judul itu tadi ya, karena perjuangan, energi, semangat dalam kita mencapai tujuan pasti ada nilai-nilai negatif dan positif. Itulah disaring dengan perpohonan. Ya, tidak semua sinar matahari itu bagus buat kita. Nah, itulah perlindungan antara moralitas. Filosofi film Santri sebagai sosok seorang ibu. Bagaimana keikhlasan dia itu melepaskan anaknya itu untuk menuntut ilmu. Keikhlasan itu dicoba dengan Allah. Diberikan, aku ikhlas kamu pergi menuntut ilmu, tapi Allah berkehendak lain. Aku uji kamu dengan ku ambil dia. Nah, itu pesan moralnya yang paling dalam film ini. Supaya namanya lisan kita adalah doa. Mungkin Allah berkehendak lain. Ujian luar biasa bagi ibu ya. Tentunya ini berkaitan juga dengan hari ibu ya hari ini. Hari ini tanggal 22 Desember. Tepat sekali begitu ya. Yang perlu ditonton untuk ibu-ibu semua supaya film ini benar-benar menginspirasi, bukan hanya sebagai tuntunan, tontonan, tapi kita selaku orang tua menuntun anak kita gini loh. Supaya bisa lebih. Bergeser ke Bu Yati. Ibu sebagai aktris senior, bisa kita bilang legendaris lah ya. Pandangan ibu mengenai film ini seperti apa sih Bu Yati? Dari seniornya udah ketahuan tuh ya. Legendarisnya dong. Legendarisnya. Tapi maksud saya menerima tawaran dari Ferry ini, saya baca sepintas sih memang kayaknya apa gitu. Tapi setelah saya dalami, saya ini menjaga ibunya Hamdan sebagai adik saya yang punya kekurangan melihatnya tidak bagus kan? Gitu kan? Ya kan? Melihatnya tidak bagus.
Jadi artinya kita memang sebagai ibu harus belajar kalau sama anak jangan doktrin aja, tapi kita selami, kita rangkul. Karena zaman kan berkembang. Iya. Jadi kayaknya gitu sih. Jadi makanya aku bilang kembali sih kalau aku bilang aku mengembalikan budaya timur. Kalau dulu zaman aku kecil ngelihat gentengnya pacar saya rumahnya di sono, aduh udah seneng, happy banget. Kalau pengalaman. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu kayaknya Bu Yani ya. Nggak bisa. Harus bertemu gitu, harus pelukan apa kan kayak Teletubbies. Oke, nggak juga gitu sih. Iya, tapi coba dari Mas Panji, ini kan di tengah film-film yang tadi sempat saya sampaikan juga, ini film-film anak muda lagi hits sekarang. Tapi kenapa akhirnya mau menerima tawaran untuk bermain menjadi Hamdan di film kali ini? Pertama itu sangat menarik sekali untuk saya dari Bang Ferry, karena juga Bang Ferry juga kebetulan teman saya. Dan pada saat saya ditawari oleh Bang Ferry dan saya baca skenarionya, luar biasa ceritanya. Saya sangat-sangat suka sekali dengan ceritanya, dan kalau untuk memilih karakter Hamdan ini, saya merasa bahwa Hamdan ini bisa dibilang gudang ilmu untuk saya pribadi, karena banyak sekali yang bisa saya pelajari dari karakter Hamdan ini. Oke. Mas Panji, tapi ada kesulitan nggak sih saat mendalami karakter Hamdan ini? Karena kalau nggak salah Hamdan ini religius kan ya? Gimana Mas? Kesulitan sebenarnya di setiap karakter yang saya mainkan pasti ada kesulitannya, dan sama juga seperti Hamdan pastinya ada kesulitan. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, saya dengan ikhlas dan senang sekali bisa ada di dalam proyek Santri ini, dan kesulitannya insya Allah menjadi seru aja pokoknya. Jadi nggak ada sebenarnya. Tapi boleh di-spill sedikit dong dalam karakter film Hamdan ini sebenarnya sosok seperti apa, dan juga kira-kira jalan ceritanya tuh akan seperti apa sih? Spill dikit, mungkin pemirsa yang belum nonton bisa langsung menuju ke bioskop terdekat setelah mendengarkan spill dari Mas Panji. Iya. Hamdan ini bisa dibilang karakter yang cukup unik, dan karakter yang pemuda yang benar-benar fokus dengan tujuannya yang diperintahkan oleh ibunya, yaitu menuntut ilmu agama. Dan sebenarnya Hamdan ini cukup berat hatinya untuk meninggalkan ibunya pada saat dia di kampung kan. Tapi karena ibunya yang mengajarkan dia dengan bisa dibilang tegas di dalam hal agama, jadinya Hamdan pun juga harus memenuhi permintaan ibunya ini. Dan Hamdan ini karakter yang sangat penyayang sekali dan sangat pemaaf sekali kepada kawan-kawannya, yang pernah juga ada scene yang dimana dia dijaili oleh kawannya, tapi ya dia pemaaf lah pokoknya. Dan itu aja sih, nanti ke spoiler semua. Itu dia bener. Gak apa, biar semakin tertarik nih masyarakat untuk nontonnya. Ini cowok-cowok green flag ya? Calon-calon imam. Iya, Oke, kita beralih ke Ustadz Jufri. Ustadz, kalau menurut dari pandangan Ustadz sendiri, apakah film ini bisa menjadi sarana dakwah, Ustadz? Bisa banget. Bisa banget, banyak hikmah yang diambil. Pertama, kewajiban seorang orang tua memerintahkan anaknya untuk menuntut ilmu, dan harus merelakan anak meninggalkan kemewahan dunia, kehidupan di dunia anaknya, karena memang demi masa depan seorang anak. Gitu. Itu hikmahnya. Memang orang tua harus seperti itu. Yang kedua, di nuansa pesantren pun ya begitu. Nuansa pesantren ada bercandanya, kayak Panji sama temen-temennya, sama gengnya tuh. Ada cerita lucu, nyolong ikan kiai. Itu ya hampir juga sih saya ngalamin kayak gitu. Tapi bukan juga nyolong juga sih. Tapi memang nuansa pesantren. Jadi nggak selalu pesantren itu dengan yang apa namanya strength kayak gitu, enggak. Yang berikutnya ada hikmah yang harus diambil tuh. Sebagai seorang manusia tidak menafikan tentang rasa cinta terhadap pasangan hidup. Dan tadi Mak bilang zaman dulu ngelihat kentengnya aja udah girang. Zaman sekarang mungkin enggak ya, enggak seperti itu. Tapi ada sebab yang namanya cinta itu kan memang ada naluriah manusia. Ketika seorang Hamdan mencintai siapa? Hanum, itu manusiawi. Tapi
Tapi bagaimana cara menyalurkan hasrat seorang laki-laki kepada perempuan yang memang jatuh cinta, yang nggak mesti dengan Teletubbies tadi ya, Mak. Teletubbies pelukan kemana-mana, jalan berduaan, nggak kayak gitu juga. Bisa saja. Toh akhirnya cinta sejati tercapai. Hanu meninggal dan Panji pun Hamdan pun meninggal gitu. Banyak banget sih sebenarnya hikmahnya. Jadi banyak ya cara kita mengekspresikan cinta kita, salah satunya dengan cara di film Santri ini. Kayak gitu. Dan itu memang hikmahnya banyak banget. Jadi bukan hanya sekedar tontonan, tapi memang kalau di Hayati ini banyak banget tuntunan gitu. Kayak apalagi Bang Ferry bikin filmnya Twist. Twist itu apa, Bang? Nah, bagian dia yang jelasin aja. Oke, tapi biar lebih menarik ya Zizi, kayaknya dari setiap pemain kita akan coba tanyakan dan sutradara juga ya. Sutradara juga tentunya. Satu kalimat untuk film Santri ini. Satu kalimat untuk film Santri dan bisa mengajak mungkin untuk menggambarkan dan juga mengajak pemirsa untuk bisa ikut menonton. Iya. Dari Ustadz dulu deh yang paling pojok. Keren. Oh, satu kalimat, Ustadz. Keren. Satu kata itu. Satu kalimat. Untuk film ini keren, berkah. Oke. Karena kenapa? Kalau nonton film ini bukan cuma nonton. Apa tuh? Ini jadi 3 paragraf. Enggak, kalau Ustadz biasanya gitu, lebah digiting nih. Oke, kalau Mas Panji? Ilmu yang sangat banyak dan sangat menghibur. Oke, Ibu Yati boleh, Ibu? Karena saya orang film ya. Demi film Indonesia, mari kita tonton dan kita kembali belajar budaya Timur, budaya Indonesia ada di film ini. Jadi kalau kepingin tahu nonton ya. Bang Ferry silahkan. Kalau saya sebenarnya sama dengan Emak. Diambil alih sebenarnya. Oh gitu. Panjangin dikit nggak apa-apa. Udah dapat banget berarti. Iya, udah dapat. Memang kontribusi Emak tuh lebih dahsyat di film kita ini. Memberikan keunikan dalam film ini juga, yang mudah-mudahan ini menjadi tontonan yang wajib bagi anak-anak muda bagaimana pergaulan sebenarnya. Oke, terima kasih Ustaz Jufri, terima kasih Mas Panji, Mbak Yeti dan juga terima kasih Mas Ferry hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan dan segera menuju ke bioskop terdekat ya Zizi. Betul, karena kita juga abis ini mau. Karena ada pesan moral yang luar biasa. Khususnya untuk anak-anak muda yang lagi jatuh cinta. Oke. Pemirsa, tanggal 25 Desember nanti Anda mau kemana? Nah, ini saya memiliki rekomendasi terutama untuk Anda pecinta film, pemirsa, karena apakah Anda masih ingat mengenai film Miracle in Cell No. 7 yang berasal dari Korea, kemudian diadaptasi ke film Indonesia. Sekarang kabar baiknya pemirsa, akan ada lagi Miracle in Cell No. 7 yang kedua, ya ini yang diproduksi langsung dari Indonesia, kemudian juga ditulis dan juga diperankan oleh artis asal Indonesia. Lalu seperti apa pemirsa persiapannya, kemudian juga gala dinernya? Saat ini saya sedang berada di Sky E Restaurant and Bar dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana persiapannya dan juga untuk melihat serangkaian nanti aktivitas yang akan dilakukan oleh para pemain sebelum nantinya akan melaksanakan gala dinner dan juga nonton premier secara bersama-sama. Kita lihat ini pemirsa antusias dari masyarakat amat sangat luar biasa karena Miracle in Cell No. 7 ini kalau kita lihat dari film yang pertamanya telah sukses membuat jutaan penonton menangis, termasuk saya juga sudah pernah ini menonton Miracle in Cell No. 7 dan saya juga menangis terharu di pemirsa melihat bagaimana perjuangan ayah kemudian perjuangan dari sang anak untuk saling bertemu sebagai keluarga begitu ya. Nah, ini juga di belakang saya saat ini sudah ada para pemain yang hadir di gala dinner, termasuk pemain dari Korea. Halo, selamat sore nih. Sepertinya sudah ada Mas Vino di sini bersama dengan saya selaku Papa Dodo. Iya, nah Papa Dodo ini mungkin bisa diceritakan ini seperti apa? Ya ini sebetulnya film prequel dan sequel dari Miracle in Cell No. 7. Ada cerita setelah Bapak Dodonya pergi, ada kisah di saat Kartikanya masih kecil, belum lahir bahkan. Nah, sebetulnya cerita ini kan yang dulunya tuh memang banyak menjadi pertanyaan, kemana sih setelah Bapak Dodonya pergi tuh, Bapak Dodonya mati atau enggak? Terus anaknya gimana hidupnya, kan nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Nah, kita mau coba jawab di sini gitu. Mas Vino ini mungkin sedikit sebagai seorang ayah kemudian melihat karakter yang dimainkan ini seperti apa? Apakah ada pesannya begitu, Mas?
kalau udah cerita tentang orang tua dan anak, kayaknya menyentuh banget gitu. Apalagi film ini udah ada film pertamanya dan ceritanya begitu kuat, dan kita mau coba bikin sedikit kelanjutannya lah, tentang anak yang ditinggal oleh bapaknya ini tuh gimana kehidupannya. Tapi dengan kehadiran sutradara aslinya, pemain aslinya, ini menggambarkan bahwa film ini tuh memang disupport sama kreator aslinya, dan bahkan penulisan skenarionya pun juga di QC dikontrol oleh dari Korea, dari pihak Koreanya. Jadi memang benar-benar ini tuh bukan project yang mendadak tiba-tiba harus bikin filmnya untuk mencari keuntungan semata, enggak sih. Tapi karena ini ada kolaborasi yang luar biasa antara Indonesia dan Korea gitu. Lengkap sudah bergabung bersama kita. Teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Yes, tampaknya pada pegang kamera ya. Jadi menariknya, dalam kesempatan ini, dua pemain utama dari versi asli film asal Korea Selatan Miracle in Cell No. 7, yaitu aktor Ryu Seung-ryong dan Ka So-won, hadir dalam penayangan perdana sequel film Second Miracle in Cell No. 7 di Jakarta. Dua aktor dan aktris Korea Selatan menyapa seluruh penggemarnya di Jakarta. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya ke Indonesia. 천만 가자! Ayo kita raih 10 juta. Apa kabar? Saya Kalso. Saya suka Jakarta, Indonesia. Salam kenal. Aktor Ryu Seung-ryong dan Ka So-won senang berada di Indonesia dan menyukai nasi goreng serta sate ayam. nasi goreng 맛있었고 그 닭꼬치랑 그리고 토끼꼬치 그것도 진짜 맛있어요. Saya sudah mencoba nasi goreng juga dan sate ayam, memang rasanya enak banget, plus sate kelinci saya sudah mencoba dan itu enak banget. Buat pemirsa TV One, jangan lupa saksikan film Second Miracle in Cell No. 7 mulai tanggal 25 Desember di seluruh bioskop Indonesia. Isi liburan Anda dengan film berkualitas. Baik, jangan lupa menonton Miracle in Cell No. 7 mulai di bioskop tanggal 25 Desember. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa. Pembangunan Jakarta Murugan Temple memasuki tahap finishing. Kuil Hindu terunik di Indonesia ini akan beroperasi secara resmi pada 2 Februari 2025. Kuil Jakarta Murugan di Kalideres, Jakarta Barat memasuki tahap pembangunan terakhir. Hingga kini tahap pembersihan dan pengecatan bangunan masih berlangsung. Jakarta Murugan Temple pantas diberi label sebagai kuil terunik, terutama pada gaya arsitekturnya. Kuil Murugan memiliki mahkota rumah ibadah atau kobrom setinggi 47 meter. Tak hanya itu, terdapat pula ukiran-ukiran unsur India, Bali, dan Jawa. Salah satunya ukiran Mahabharata. Hal ini juga menjadi keunikan dari segi filosofis, di mana kuil ini merupakan hasil akulturasi Hindu India dengan Hindu Nusantara, yakni Bali dan Jawa. Ini kuil Hindu, kita perjuangkan untuk umat Hindu Indonesia, tapi lebih bernuansa India. Jakarta Murugan Temple akan mulai beroperasi setelah peresmian pada tanggal 2 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Margareta Novita, Azari Narotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, kolam renang menjadi alternatif pilihan liburan yang murah. Nah, di Bojonegoro, kolam renang milik Badan Usaha milik desa, pengunjungnya membludak. Ratusan anak ramai bermain air.
Ratusan anak dari berbagai usia memenuhi kolam renang milik BUMDes, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Bojonegoro Kota. Hanya membayar 8.000 setiap orang, wisatawan dapat menikmati kolam renang dan permainan air. Dalam sepekan ini, kolam renang digratiskan untuk anak-anak. Pengunjung semakin membludak. Dengan adanya kolam renang ini sangat memudahkan ibu-ibu untuk rekreasi keluarga, murah meriah, terus tempatnya juga bagus, recommended sekali. Harga jajannya juga murah, ramah di kantong, terus dekat juga sama rumah, jadinya lebih nyaman gitu untuk wisata keluarga. Cukup bermain air dan renang di desa sendiri bisa memberikan manfaat pada desa. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau Anda yang ingin ke Lembang, Jawa Barat ini bisa bahagia sekali karena kita ketahui sekali bahwa arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu pagi ini ramai lancar. Pantauan jalur di kawasan Lembang, Bandung Barat pagi ini belum memperlihatkan peningkatan di beberapa titik. Kendaraan masih didominasi wisatawan lokal. Sejumlah objek wisata yang berada di Jalan Gudang Kahuripan terlihat sepi dari kunjungan wisatawan bila dibandingkan dengan hari biasanya. Tidak adanya penumpukan kendaraan di pintu masuk menuju sejumlah objek wisata, bahkan arus lalu lintas pun cenderung sepi sama seperti hari biasa. Pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Pantai Glagah di Kabupaten Kulon Progo dipadati oleh wisatawan. Petugas mengimbau agar para wisatawan yang berkunjung tetap waspada dan tidak bermain terlalu dekat dengan air. Memasuki libur sekolah serta Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kawasan Pantai Glagah di Kabupaten Kulon Progo mulai dipadati pengunjung. Namun musim liburan kali ini cuaca di sekitar Pantai Glagah tidak menentu, sehingga para pengunjung diminta waspada terhadap perubahan cuaca. Seperti di kawasan pariwisata Pantai Glagah, Temon Kulon Progo yang saat ini sedang dilanda gelombang tinggi dan angin kencang. Satlimnas Rescue Istimewa Yogyakarta Wilayah 5 melakukan peningkatan pengawasan ekstra demi kelancaran pengunjung dalam berwisata di pantai tersebut. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, para pengunjung diimbau untuk tidak terlalu dekat dengan bibir pantai, apalagi mandi di pantai. Di pantai Kulon Progo, ya, untuk saat ini masih mengalami peningkatan, ya, dan dimulai pada hari Senin kemarin hingga saat ini masih mengalami peningkatan dan cukup berbahaya untuk para pengunjung. Untuk itu, untuk himbauan kepada para pengunjung agar selalu hati-hati dan jangan terlalu dekat dengan bibir pantai, sangat berbahaya. Dengan imbauan ini diharapkan para pengunjung dapat berwisata bersama dengan sanak keluarga tanpa halangan dan selamat hingga akhirnya sampai di rumah. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Zinkanila. Dan saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.